Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal alimat wa ala ra'sihim akhil azizil muhtaram sahibil fadilah hadratis syaikh Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa hafidhahu biriayatih wa baqil usrah an-nabilah usrah min ahli bait kajen hafidhakumullah akhil azizil muhtaram Dr. Yunus. Baru ketemu kali ini tapi saya udah dengar namanya. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, laisal islam aqidatan wa syari'atan faqat walakinnal islam dinul ilmi wal thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Lapal umat Islam belum terwonten di Quran. Yang ada umatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini redaksinya dengan ja'ala. Ja'alna. Ja'ala artinya walaupun fa'ilnya, subjeknya itu Allah, tapi tidak mungkin terwujud kecuali dengan perjuangan, dengan usaha kita. Beda dengan khalaqa. Kalau khalaqa create, monopoli Allah. Khalaqal insan, khalaqas samawati wal ard. Tapi ketika mengatakan bumi itu produktif, ja'ala. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan. Ja'ala. Bagaimana tadlil ard maknanya ja'ala. Tapi ciptaan buminya khalaqa. Begitu pula suami istri. Jodoh wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum khalaqa. Tapi bagaimana mewujudkan keluarga yang mawaddah wa rahmah wa ja'ala. Artinya kita harus kemeringet misalnya mawaddah itu. Minimal anu lah, jempalitan lah. Bantal-bantal jempalit itu spray-spray mul itu baru mawaddah itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini bukan khalaqa, ini ja'ala masalahnya. Demikian pula agar kita menjadi ummatan wasatan menggunakan waja'alnakum, artinya tidak mungkin kita diam saja kemudian kita menjadi umat wasatiyah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan madanian, puncaknya syuhudan insanian. Maka kalau kita lihat sepak terjangnya Gus Dur almarhum, pokoknya agama itu insaniyah. Semuanya nggak dirayakan oleh Gus Dur. Insaniyah, dah yang paling jadi goyatul quswa. Target akhir adalah agama mewujudkan humanitarian, insaniyah. Bahasa hal ya sama saja. Bahasa juga berpikir sangat universal, berpikir sangat sangat luas, memahami Islam bukan hanya sekedar tema akidah syariah saja. Jadi label Islam tidak penting. Yang penting peranan, syuhudan yang penting. Gak penting umatan Islamiyah, gak penting. Daripada umat Islam, negara Islam tapi perang kalah terus, melarat,
bodoh, buta huruf, terbelakang, TKW, hamil semua rata-rata. Negara Islam itu, negara Islam. Ya, nggak penting. Yang penting peranannya. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Lah, di antara visi misi pesantren adalah bagaimana memahami Islam secara komprehensif. Tidak juz'iyah, tapi pemahaman yang kulli, yang komprehensif, yang universal. Saya bangga dengan bahasa hal, apalagi dengan Gus Rosin saya bangga, bersyukur alhamdulillah. Bila perlu malah maju ketua umum PBNU lah Gus Rosin. Saya dukung. Usaha upaya ini. Wa ja'ala di dalam rangka ja'ala. Ada Mahat Ali, ada seminar dalam rangka wa ja'ala bainakum, wa ja'ala apa? Wa ja'alnakum ummatan wasata. Undang pemikir seperti Pak Yunus dalam rangka wa ja'alnakum ummatan wasata. Suatu ketika Muawiyah sakit. Arab gak ada dokter, paling ada dukun, paling kahin, paling orang Arab itu paling. Maka terpaksa ada dokter beragama Kristen Ortodok, namanya Sarjius. Diangkatlah Sarjius menjadi dokter pribadi Khalifah Muawiyah. Sarjius punya anak namanya Yahya, John Damaskus. Tidak mau ikut dengan ayahnya hidup di istana. Dia malah keluar dari istana, mendirikan kelompok studi di Ramallah, di Palestina. Muridnya atau lawan diskusinya orang Islam. Tapi yang diperkenalkan oleh Yahya Dimashqi ini adalah pertama ilmu mantik. Baru kali itu orang Arab dengar ada jenis fasol, nau, arad, baru kali itu. Biasanya paling syair onta, syair peperangan, syair perempuan cantik, biasanya cuma itu kan orang Arab. Dengan bahasa yang bagus sih, bahasa yang indah. Tidak pernah masuk dalam wilayah berpikir. Nah, pertama kali kenal dengan istilah-istilah mantik. Gurunya adalah Yahya ad-Dimashqi, John Damaskus, beragama Kristen. Bila perlu Mahat Ali ini undang yang ngajar orang non muslim nggak apa-apa, Gus. Asal jangan Zionis. Cari orang pinter banyak, yang Kristen banyak, yang nah, nggak apa-apa. Nomor 2, orang Islam baru kenal dengan kategori 10. Itu penting sekali. Agar berpikir sistemik, berpikir objektif, dia harus menggunakan makulatul asyarah. Yang pertama kali mengenalkan non muslim, Yahya ad-Dimashqi. Kemudian disyairkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ja'a Zaidun. Syairnya, Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Ya kayaknya ngamane gitu kan. Zaidun utawi Zaid at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi banjro omae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Masyaallah sederhana banget. Zaidun esensi atau al-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi time fi baiti place, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau jenengan mau milih ketua PBNU, siapa dia? Oh, Gus Rozin. Seperti apa orangnya? Kapasitas seperti apa? Kualitasnya. Hubungan dengan orang lain seperti apa? Relasi Ibnu Malik. Pernah belajar sampai di mana? Kapan? Di Australia. Di mana Australianya? Kapan? Tahun berapa? Sekarang posisinya apa? Oh, Majelis Syekhul Masyayikh, Kementerian Agama.
majelis Syekhul Masyayikh se-Indonesia nih, bukan sembarangan. Dan biadi saifun, beliau punya kekuatan apa? Punya kekuatan apa? To have. Tangannya tergolak terus, artinya dia punya kekuatan apa? Kemudian setelah punya kekuatan, apa aksinya? Apa beliau menggunakan kekuatan tersebut? Setelah menggunakan kekuatan tersebut, apa reaksinya? Apa dampaknya? Ini kita berpikir objektif. Tidak hanya milik ketua NU karena anak kiai, tidak hanya milik NU karena tim sukses, bukan hanya itu, tapi betul-betul objektif. Tapi Allah alam sekarang yang penting adalah fulus sekarang yang penting. Yang penting duit, masya Allah. Kalau ketua partai pantas duit, ketua NU pakai duit nggak pantas, nggak pantas. Itulah kategori tadi. Itu sekali lagi yang pertama kali memperkenalkan kepada orang Islam non Muslim. Bukan hanya itu. Ini keterbukaan dulu ini. Bukan hanya itu. Ketika orang Islam masuk ke timur Persia, melihat bangunan tinggi. Apa ini? Di Jazirah Arabia nggak ada ini. Oh, di atas ada apinya. Apinya disembah. Orang Majusi kan sudah nyembah api. Kata orang Arab, hadhihi manarotun. Ini tempatnya api. Udah gini aja, apinya dibuang, tapi bangunan ini menjadi simbol masjid. Menara, manaroh. Ini salah satu bukti keterbukaan Islam. Begitu pula ketika pergi ke barat, ke Romawi, melihat ada bangunan, bukan hanya gereja, gedung-gedung mewah itu di Kremlin, di Moskow itu kan pakainya kubah di atasnya, sehingga di tengah nggak butuh tiang. Kata orang Islam, sangat baik untuk masjid, supaya soft baris sholatnya nggak putus kena tiang. Maka kubah dari Kristen, menara dari Majusi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak merusak akidah sama sekali. Ini hadharah namanya, kemajuan dalam cara membangun hadharah Islamiyah diisi dengan roh Islam. Tapi bentuk fisiknya bukan dari Islam, bukan dari Arab malah, dari Kristen dan dari Zoroaster, dari Majusi. Nah, maka hendaknya kita mulai terbuka, tidak boleh inklusif. Harus terbuka, tidak mungkin, apalagi sekarang nggak mungkin tertutup, nggak mungkin tertutup. Kalau kita ingin maju harus siap, kita membuka diri. Ketika membuka pasti banyak problem, pasti harus menerima kritik, al-jarh wa ta'dil. Ilmu itu udah ada padahal jauh lama, tapi kita kan dikritik masih marah. Padahal itu Ahlussunnah Jamaah al-jarh wa ta'dil. Kalau Syiah asal hadis rawahul imam siapa udah pasti sahih, nggak ada kritik. Di Ahlussunnah tidak, ada mustalah hadis yang digagas oleh Syekh Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika kita punya metode mencari kebenaran informasi, mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara merawi dan gurunya muttasil, jumpa langsung. Yang kedua, gurunya thiqah, dobit, gak pernah lupa, cerdas. Yang ketiga thiqah, gak pernah nyolong sendal di masjid. Yang keempat adil, baru sahih. Kurang satu. Imam Ghazali yang versi ya, kan banyak sekali versinya. Imam Ghazali banyak sekali versinya. Imam Ghazali itu pokoknya semakin tinggi orang itu iman atau amalnya, semakin harus merasa anal abdul faqir dzalilul haqir. Saya ini hamba yang jelek, yang rendah, yang hina. Tasawufnya Imam Ghazali itu. Dari satu versi ini, satu versi. Ada versi Mishkatul Anwar yang beda, versi Al-Madnun ghairi ahli yang beda. Nah, walhasil yang kita kenal di sini tafsir Imam Ghazali itu, kita semakin tinggi makomnya, semakin merasa ana abdul faqir dzalilul haqir. Barang siapa yang mengatakan dirinya hebat, aku langsung X merah. Minal maghrurin, saya hafal Quran, saya hebat. Oh, X itu merah dah. Saya santrinya banyak, paling banyak saya santrinya di Pati ini. Wah, langsung X itu. Saya kalau ceramah didengarkan orang, semua orang dengar ceramah saya, hebat saya ini. X. Saya baca Qurannya enak. X. Adaul amal ajilnas syirk.
wa tarkuhu li ajlin nas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Salat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Baca Quran banter supaya dipuji orang, suaranya enak, tajwidnya benar, suaranya enak, ingin dipuji orang, ingin dapat juara, musyrik. Baca Quran pelan-pelan supaya tidak dipuji orang, riya. Sedekah 100 juta ingin terkenal, musyrik. Sedekahnya 1 juta sajalah, takut terkenal saya, riya. Itu tasawuf yang dini, tasawuf dini. Maka datanglah puncaknya tasawuf falsafi adalah Imam atau Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Saya dengar Pak Yunus Ibnu Arabi ya, bersama dengan saya. Ringkas begini. Mohon maaf kalau tadi diterangkan, nggak apa-apa ya, nggak apa. Ringkasnya begini. Ketika saya mengatakan zaman menggunakan waktu itu di sana nggak ada, hanya saya menjalankan pasti pakai waktu dong. Allah sana nggak ada waktu ya. Dulu saya mengatakan dulu, sana nggak ada. Dulu Allah itu sendiri. Al-Dzatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhofat. The absolute one existence without relation. Sendiri Dzatul Mutlaqah. Ya. Jadi apa? Tanpa ada relasi, orang hubungan dengan siapa-siapa. Maka Allah kemudian saya kemudian, sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jangan aku sopo toh. Jadi saya itu siapa? Nah itu. Maka begitu Allah ingin mengenal dirinya, ada dua, yang mengenal dan yang dikenal, yang melihat dan yang dilihat. Langsung proses al-faidul aqdas, the most holy emanation. Apa? Faid itu apa? Faid itu apa bahasa Indonesianya? Iluminasi. Bukan manusia, bukan. Luberan, beleberannya apa? Bahasa Jawa. Ya itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa pati. Luberan. Zatnya Allah meluber. Faid, emanation ya, the most holy, sangat suci, emanation. Maka wujudlah Asma'uhul Husna. Apa tidak anak-anak, apa enggak adik-adik? Yang siswa ini ya. Apal enggak Asmaul Husna? Enggak apal? Ya malas saya nerangkan gini, malas enggak apal. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul. Dah. Lahirlah asma'nya dari emanasi ya, dari zat ke asma. Baru setelah asma'nya muncul, Allah tahu loh. Aku Khalik, aku Alim, aku Qadir, aku Razik. Paham ya? Kalau tadi cuma zat, kalau tadi satu tuh Al-Hadratul Ahadiyah, Allahnya zat yang gak punya relasi siapa-siapa. Ketika Allah ingin tahu dikenal dirinya, langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Lahir langsung husna. Oh tiba-tiba aku Rahman, tiba-tiba aku Rahim, Khalik, Razik dan seterusnya. Setelah ada Asmaul Husna, maka Asmaul Husna yang pasti punya relasi. Tidak sekali-kali Khalik, ya pasti ada makhluk. Ya paham nggak? Yang ada dia paham nggak? Tidak sekali-kali namanya alim, ya pasti ada maklum. Saya ini Qadir, pasti ada makdur. Saya ini Razik, yang berizki pasti ada marzuk. Masalah ada objeknya pasti, itu relasinya, ya, nisbatnya, alakohnya. Maka yang punya alakoh dengan kita ini asma'nya, bukan zatnya. Yang kita berdoa itu minta rezeki, minta pangkat, itu relasi hubungan dengan asma'nya itu, bukan dengan zatnya, bukan. Paham tidak? Kalau kamu adik-adik lagi doa, minta pinter, minta sukses, minta lulus, itu hubungannya dengan Asma'uhul Husna, bukan zatnya. Zat gak punya hubungan apa-apa, tanpa hubungan. Al-Mujarradah An-Nisbil Idhofah. Lah asma'nya ini namanya Al-Hadratul Wahidiyah, Unity multiplicity, namanya Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna terjadi yang kedua,
Al-Faidul Muqaddas, the Holy Emanation. Emanasi blueber yang suci gitu aja, bukan sangat suci, yang suci. Maka lahirlah apa? Blueber yang semula itu apa? Tadi itu objeknya tadi dulu. Al-a'yanu tsabitah. Apa? Ada di apa? Entiti laten, entitas laten. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa apa? Ain itu jelengger. Kahanan itu masih laten, belum kelihatan, masih laten. Kahanan. Jadi alam semesta itu atau manusia terutama lah, sudah ada ketika itu, universal. Kahanan yang laten. Laten itu ma bainal wujud wal adam. Dikatakan tidak ada, sudah ada, dikatakan ada, belum ada. Namanya laten namanya. Awas bahaya komunis, bahaya laten komunis. Komunis udah gak ada, bahayanya komunis yang masih ada kan gitu, artinya laten itu. Al-ain sabitah, kata bahasa mubaleg yang dari LDNU namanya alam arwah. Ketika itulah Allah bertanya, alastu birabbikum. Semua jawab, Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kotoloco, Darmo Gandot, satu Darmo Sambelun, Subut, Pangestu, Penjawitan, Karuhunan, Kapitayan, Kaharingan, semua jawab bala syahidna. Semua jawab gitu. Lintas agama ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ala, bala syahidna. Semua jawab, yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, yang ahli sunnah, yang Syiah, menjawab itu semuanya. Yang liberal, yang tekstual, yang NU garis lurus, NU garis bengkok, saya jawab bala syahid. Nah, setelah al-thabitah, entes laten, terjadi tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi apa? Divine manifestation, unseen word, in unseen word. Jadi tajalli ghaibi, tajalli belum kelihatan. Jadilah Nur Muhammad, apa? Hakikat Muhammadiyah, the essence Muhammad. Hak Muhammadiyah. Nur Muhammad ini merupakan kalimat kun. The Logos, Nur Muhammad itu kalimat kun. Ya Allah menciptakan alam ini melalui Nur Muhammad. Dan Muhammad itu artinya apa? Kholik bukan, makhluk bukan. Nur Muhammad itu kholik, Tuhan bukan, makhluk bukan. Apa itu? Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Paham tidak anak-anak, adik-adik? Jadi Muhammad itu al-wujudul haq, wujud yang hak, alladzi khalaqallahu khalqa, yang dengan wujud itu Allah menciptakan alam ini. Maka Nur Muhammad al-wujudul makhluqu bih. Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Paham tidak? Melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi. Ini tajalli syuhudi, ini tajalliyat. Divine manifestation, sinwood. Kita bisa lihat. Jadi kita melihat alam semesta ini namanya tajalli syuhudi. Semua yang ada ini merupakan manifestasi Allah melalui asma'nya. Maka asma'nya Allah supaya tidak vakum, harus ada relasi, harus tajallinya. Orang yang namanya orang cantik bukan hanya yang kutilang, kuning, tinggi, langsing, bukan. Yang ireng, pendek, gembrot juga sempurna. Ciptanya Allah, tajallinya Allah. Yang namanya orang sempurna bukan hanya Abu Bakar, Abu Jahal pun sempurna. Tajallinya asma Allah, Abdal. Yang namanya sempurna bukan hanya orang kaya, lihat orang miskin yang hina juga. Tajallinya Allah, Al-Mudhil, Al-Khafid. Paham tidak? Yang namanya hebat bukan hanya Gus Dur, bukannya Mbah Sahal, itu tajallinya Al-Latif, Al-Karim. Siapa? Apa ya? Siapa? Pak Harto, Jokowi, semua tajallinya Allah itu. Coba kalau nggak ada
Lenin, Stalin, Brezhnev, siapa lagi? Hitler, Vietnam siapa? Pol Pot. Itu tajallinya Allah, tajalli takaburnya Allah, mutakabirnya Allah, jabarnya Allah, qoharnya Allah. Begitu pula Mbah Sahal, Gus Dur, tajalli latifnya Allah, karimnya Allah. Paham mboten? Arwana, burung merak, tajalli indahnya Allah. Cacing, kecoak, tajalli khafidnya Allah, mudilnya Allah. Paham? Jadi semua harus ada. Musa tidak akan sempurna kalau nggak ada Fir'aun. Ibrahim tidak sempurna kalau nggak ada Namrud. Nabi Muhammad nggak akan kelihatan sempurna kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah. Nggak usah alam deh. Dalam diri kita saja, diri kita ini. Bar sholat subuh, sabar, eling. Bar sholat subuh, eling, sabar, nerimo. Jam 10, tukaran, misu-misu, sombong. Itu. Berarti lagi pagi tadi tajalli latifnya Allah. Bosan jam 10 tajalli kibriyanya Allah, mutakabirnya Allah, jabarnya Allah. Itu hanya tajalli loh, manifestasi, penampilan. Hakikatnya karomnya Allah seperti apa, hakikatnya jabarnya Allah seperti apa. La bidayah wala nihayah, no begin, no end. Gak ada awal, gak ada akhir. Jabarnya Allah, karomnya Allah, latifnya Allah, rahmatnya Allah, mutakabirnya Allah, aziznya Allah. La awal wala akhir. Nah, kita manifestasi. Jadi kalau istri lagi galak, ini lagi tajalli qoharnya Allah itu loh. Kalau punya istri galak, lagi sewet, ini tajalli takaburnya Allah. Kalau lagi mesra, tajalli latifnya Allah. Gitu aja. Galak terus. Gak mungkin. Galak terus gak mungkin. Ada mesranya lah. Walhasil semua tajalli Allah. Dalam diri kita, apa tadi saya katakan, dalam diri kita tuh kadang sabar, kadang rimo, gebetan, kadang jengkel, marah-marah, kadang roman, kadang pelit. Diri kita dulu semua adalah tajalli min tajalliyati asma'illah. Paham boten? Kesimpulannya ini, wujud hanya satu, wujudnya Allah. Yang banyak ini tajalliyat, penampilan, manifestasi dari wujud yang mutlak itu. Wujud hanya satu. Yang banyak ini maujudat, yang diwujudkan. Wujud hanya satu, yang banyak ini apa? Maujudat, yang diwujudkan. Angka hanya satu. Kalau ada 2, 3, 4, 10, 20 yang dihitung. Ma'dud. Adad cuma satu. Kalau ma'dudnya banyak, tapi satu. Adadnya satu. Walhasil, kesimpulannya. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di dunia ini sudah sempurna, sudah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada yang kita lihat ini. Paling sempurna dah. Semua tajallinya Allah. Sudah sempurnanya begitu, sempurnanya. Tidak mungkin jadi Abu Bakar semua. Tidak mungkin jadi Umar, Utsman, Ali semua. Harus ada Abu Jahal, Abu Lahab. Paham betul? Semuanya adalah min tajalliyati asma'illahil husna. Asma'illah faid dari Zatullahil Mujarradah Aisyul Idhafah. Tadi dari singgung belum? Disamain jurusan sama tulisannya Tanah Ibnu Arabi. Itulah, maka kalau kita ikut tasawuf Ibnu Arabi seperti ini, kita di dalam diri kita ada unsur nafkhah rabbaniyah. Maka la khaufun alaina wala alaina nahzan wala nahzan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang merasa di dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah, ngapain takut? Kenapa takut? Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa takut? Kenapa sedih? Kenapa minder? Paham tidak? Namanya tasawuf, apa namanya? Reflektif ya. Tasawuf reflektif filosofi. Jadi kalau Imam Ghazali, kita ini hamba yang hina, dina, dari hakiru fakir, melarat. Tapi Ibnu Arabi enggak sadar dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Kenapa kita minder? Berani. Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Paham boten? Itu jadi kata Gus Dur, kalau ilmu maju tasawuf ganti tasawuf Ibnu Arabi. Saya kira itu, inilah salah satu metode namanya irfan.
Bayan saja jumud, maka radikal, bisa-bisa jadi teroris. Burhan saja liberal, bisa-bisa ateis. Bayan burhan harus jadi satu. Tapi jangan lupa, bayan nomor satu, burhan fi khidmatil bayan. Bayan dan burhan saja masih belum, harus diperkuat dengan irfan. Waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbika fayu'minu bih. Berilmu, beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, kemudian hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya padam, bersih, ikhbatul. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah yafta'al qulubikum jami'an wa yassir umurakum insyaallah. Ayyuhat talabah ma'had ali Allah taqulubakum wa yassir umurakum afikum ma fi salah wal khair wan najah wal fawz wal barakah fid dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka satu pertanyaan karena beliau mengizinkan kita dialog dengan beliau. Kami silakan hanya satu penanya saja. Ini satu kesempatan yang dua, Pak. Dua. Silakan dari para peserta, satu putra, satu putri. Silakan untuk muhadir kalau berkenan, semoga. Oke, satu dari putra, yang putri? Tidak ada. Oke. Silakan panitia untuk memberikan mic. Sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, kami nama Ahmad Khaironi dari Ma'had Ali At-Tauhidiyah Akidah wa Falsafatuha, Tegal. Punten izin bertanya. Ini mengenai yang pertama, korelasi antara usul fikih dengan akidahnya. Kalau kita lihat di dalam konsep bahwa mukawwan anna usul fikih mukawwanun min umuri thalatha. Al-awwal adillatul fikih al-ijmaliyah, wa tsani turuqul wa turuq juz'iyyah wa sifatul mustafidiyah. Itu al-mukawwan fi usul fikih. Cuman kalau kita telisik lebih lanjut di era modern, bahwa seakan-akan konsep usul fikih yang ada di dalam kitab-kitab Fuqaha atau kitab-kitab torosnya ulama menanggapi adanya zaman sekarang itu seakan-akan udah gak relevan. Karena kalau kita ingin menanggapi adanya suatu permasalahan yang terjadi secara waqi'iyah, kita akan mengarahkannya terhadap aqwalul ulama atau seperti pendapat-pendapatnya fuqaha yang ada di dalam kitab fikihnya. Itu menanggapi kasus yang seperti ini bagaimana? Apakah masih bisa bahwa konsep daripada usul fikih menanggapi permasalahan-permasalahan yang realitas ini bisa untuk mendobrak adanya permasalahan di zaman era modern atau tidak? Kemudian menanggapi adanya bagaimana tren tentang usul fikih dalam konteks modern, menanggapi adanya kebobrokan tentang pemikiran-pemikiran baik secara yudisial atau empirik terkait dengan kebobrokan akidah yang ada di zaman sekarang ini. Apakah di sini konteks usul fikih yang mengenai adanya mutakallimin ini bisa masih relevan, bisa digunakan atau tidak? Karena kan kalau melihat relevansi di sini, usul fikih memang ada kaitannya dengan akidah. Tapi bagaimana menanggapi konsep yang seperti ini? Kemudian yang terakhir, menanggapi apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau, masalah imtithalul dzati 'ala zaid, yang tadi masalah keluberan yang sampai konsep pada Asmaul Husna itu. Lah tadi seakan-akan qad zada 'ala dzati yusabbibu idharil asma. Kalau kita melihat pemikiran yang seperti ini, seakan-akan pada zatnya Allah Ta'ala itu tidak istighna al-ilahi an kulli ma siwa huwa iftiqar kulli ma adahu alaih. Karena tadi penanggapan adanya zat
seakan-akan Allah Ta'ala itu, loh, aku ini Tuhan atau bukan? Ternyata setelah melihat adanya intisar zat al-zaid, baru ada pengklaiman bahwa dia itu istina, ya, dia itu al-ilah. Sedangkan yang namanya al-ilah dari awal doktrinisasinya itu kan istighna'ul ilahi wa iftiqaru kulli ma'adahu ilaih. Tapi kalau di sini seakan-akan mboten enten niku. Punten. Terima kasih. Semoga langsung Romo Yai. Ini kalau jangan disalah tafsiri Allah butuh, tidak. Maka saya katakan ketika saya menggunakan zaman dulu, kemudian seterusnya, itu saya menjelaskan. Di sananya nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada selanjutnya. Hanya untuk menggampangkan pemahaman seperti itu. Jadi dulu Allah sendirian, kemudian ingin dikenal, maka muncul Asmaul Husna. Itu cerita saya itu. Kita cerita itu. Di sana nggak begitu, nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada lalu, nggak ada seterusnya, nggak ada. Hanya saya menceritakan seperti itu. Apa? Musamahat lugawiyah. Iya, musamahat lugawiyah. Ya. Jadi karena bahasa itu sangat terbatas, bahasa manusia sangat terbatas. Ingin menggambarkan zat yang mutlak, nah itu nggak mungkin. Jangan dikira kalau kita sudah nulis Allah itu ini sudah Allah ini, bukan. Jangan dikira kalau lisan kita mengatakan Allah itu, bukan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti aku ketemu orang Allah, itulah hakikatnya Allah, bukan. Hakikatnya Allah bukan yang kamu katakan itu. Hakikatnya Allah bukan yang kamu tulis itu, bukan. Paham betul? Hanya kita menjelaskan itu pasti gitu. Dulu Allah sendirian, kemudian ingin mengenal dirinya, lahirlah atau muncullah atau meluber asma-asmanya. Bukan berarti butuh, enggak. Memang begitu ceritanya ini kalau dijabarkan. Kemudian dari asma itulah muncul nisbat, alaqah, relasi, artikulasi. Jadilah kita makhluk ini. Jadi makhluk ini hubungannya dengan asma, bukan dengan zat. Kita kaya, rozik, kita pintar, alim, kita berkuasa, qadir, gitu loh hubungannya. Punya zatnya mbuh nang kono banget mbuh nang ndi mbuh zatnya. Paham tidak? Maka dalam zikir pun ada zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Zikrul asma, la ilaha illallah, la ilaha illallah sugih, la ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses. Itu zikrul asma. Jadi illallah bohong. Sebenarnya kamu zikir itu rezekinya, kesuksesannya atau kekuatannya. Ya kamu zikir bukan Allah, bukan tuh. La ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses, la ilaha illallah pinter. Itu bukan Allah yang kamu zikiri, tapi asma'nya, sifat rahmatnya, sifat aziznya, sifat menangnya, sifat takabirnya. Yang kedua, zikrul sifat. Kita tidak menentukan permintaan, tapi terserah pada iradahnya Allah, kudrahnya Allah, sama dan basarnya Allah. Itu lebih universal, lebih general. La ilaha illallah, terserah kekuasaanmu ya Allah, la ilaha illallah, terserah kehendakmu ya Allah. Tapi yang paling tinggi zikrul dzat. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah tanpa ada permintaan, jangankan minta uang, minta pangkat, minta maghfirahnya saja tidak, minta rahmatnya saja tidak. Itu zikrul dzat namanya. La ilaha illallah, terus kayak dengan surga gitu, pahala gitu. Kalau ente ingin surga, berarti ente masih mementingkan dirimu sendiri. Kan enak kan? Saya sholat supaya dapat pahala, masuk surga. Oh, jadi untuk kepentingan kamu itu namanya. Kepentingan hawa nafsumu supaya surga, tidurnya di pan yang empuk, minumnya laban, minumnya air yang minuman yang lezat, laban, madu, di sebelahnya bidadari berapa? 70 bidadari, 70 ya? 70 bidadari. Berarti kamu mencari nikmat itu. Kalau kamu ingin surga. Tapi kalau betul-betul zikir la ilaha illallah, tidak terlintas dalam benaknya pahala, surga, rahmatnya, maghfirahnya. Enggak ingin itu, enggak ingin itu. Saya zikir zat saya. Enggak zikir surganya, enggak menzikiri maghfirahnya, ampuni, enggak. Dari zikir zat. Caranya. Caranya
malam-malam tahajud misalkan kita baca Allah misalkan 1000 kali misalkan. Ya yang 900 zikrul asma lah. Ya rezekinya lu waras, lu panjang umurnya, lu sukses buat nomor saya. Bagus. Tapi nanti ada 5 menit. Masih belum bisa. 2 menit. Coba. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Coba. Belajar zikir 2 menit saja, 2 menit. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Tanpa ada rohbah, bidul rohbah. Tanpa ada keinginan apa-apa. Paham tidak nak? Itu jadi kalau usul fiqh silakan tidak. Yang